Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwer Samayasa dengan NIM 220856127 dari kelas Informatika B. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan pada video ini yaitu mengenai IP address dan hal yang akan saya bahas yaitu berawal dari fungsi hingga jenis-jenis dari IP address. Next. Nah, adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu yang pertama, mengenai pengertian dari IP address itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis dari IP address. Yang ketiga, fungsi dari IP address. Dan yang keempat, itu kelas dari IP address. Next. Nah, yang pertama, topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari IP address. Nah, IP address atau sering kita sebut dengan IP atau Internet Protocol Address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat ketika terhubung ke internet ataupun infrastruktur lainnya. Nah, IP address sendiri merupakan salah satu protokol yang sangat penting ataupun komponen kunci yang memungkinkan perangkat yang kita pakai untuk bisa berkomunikasi satu sama lain di internet. Nah, IP address ini berperan untuk memastikan data yang dikirim oleh sender atau pengirim ke perangkat yang tepat, sehingga data yang dikirim akan terkirim ke perangkat yang akan diterima. Kemudian rentang angka IP address itu dimulai dari 0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. Next. Nah, dari pengertian yang tadi bisa saya gambarkan dengan gambar yang muncul di layar video bahwa perangkat mobile, perangkat tablet, PC ataupun laptop kita itu memiliki alamat IP address-nya masing-masing atau bisa kita sebut sebagai IP public. Nah, dari IP public tersebut, ketika kita ingin mencari informasi di halaman website, nah IP private yang kita punya akan mengakses IP public yang ada di internet. Sehingga kita akan melakukan request bahwa kita akan mengambil ataupun mencari sebuah website seperti saya ambil contoh, saya ingin mencari pengertian dari IP address di halaman website Chrome ataupun aplikasi web browser lainnya, maka saya akan mengakses IP address dari pengertian IP address itu sendiri di halaman IP public yang begitu banyak ada di website. Nah, next. Nah, adapun jenis-jenis IP address. Saya awali dengan jenis yang pertama yaitu IP address versi 4. Nah, IP versi 4 ini adalah IP yang paling umum digunakan. Seperti tertera pada gambar pada video, bahwa IP address versi 4 memiliki 32 bit, yaitu memiliki 4 oktal, yang dimana masing-masing satu oktal itu terdiri dari 8 bit. Nah, jika itu digabung menjadi satu kesatuan, menjadi 32 bit. Nah, IP address versi 4 sendiri itu dibagi lagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, untuk pembagian kelasnya akan saya sampaikan di slide nanti. Untuk materi berikutnya yaitu jenis IP address versi 6. Nah, jenis IP address versi 6 ini adalah IP address pengganti IP versi 4, yaitu menggunakan 128 bit, yang dimana bit tersebut merupakan bit yang lebih tinggi dari IP versi 4. Nah, IP versi 6 ini biasanya digunakan untuk IP public, yang dimana menggunakan jumlah IP yang banyak, sehingga memungkinkan banyak IP yang bisa digunakan atau banyak IP yang bisa dibuat oleh IP versi 6 ini. Nah, IP versi 6 terdiri dari 8 blok, yang dimana menggunakan angka heksadesimal dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Sehingga bit yang dikumpulkan itu juga berjumlah 128 bit.
Kemudian, next, jenis IP address berikutnya yaitu ada IP public dan IP private. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa internet itu akan disediakan oleh internet service provider. Nah, internet service provider itu memiliki IP public dan IP private. IP private itu sendiri adalah mohon maaf, IP private itu digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal seperti local area network. Nah, di mana kita bisa menemukan IP lokal network ini atau IP private itu biasanya kita bisa menemukan di sebuah perusahaan yang dimana sebuah perusahaan tersebut menggunakan IP private yang dimana IP private tersebut tidak terhubung dengan IP private lainnya sehingga IP private itu hanya terkhusus pada sebuah usaha yang ada dalam kantor ataupun tempat kerja itu sendiri. Beda dengan IP public, IP public adalah IP yang berjalan di internet service provider. Jadi IP public ini bisa diakses oleh IP private lainnya. Misalkan saya ambil contoh, ada IP private A, IP private B, sampai dengan C. Nah, IP private A hanya bisa diakses oleh jaringan lokal yang ada di IP private A. Begitu juga IP private B hanya bisa diakses oleh IP private atau klien yang ada di IP private B. Sedangkan IP public ini bisa diakses oleh IP private A, IP private B, IP private C yang di mana IP public ini disediakan oleh internet service provider. Next. Nah, jenis IP berikutnya yaitu ada shared IP address dan dedicated IP address. Perbedaan yang menonjol pada kedua jenis IP ini sudah terlihat jelas pada namanya, yaitu shared IP address yang dimana IP address ini digunakan oleh banyak user. Seperti tertera pada gambar videonya, bahwa saya ambil contoh dengan IP 192.168.1.1 itu bisa digunakan oleh satu user, user pertama, user kedua, dan juga user ketiga. Jadi bisa 3 user menggunakan IP address yang sama, atau bisa saya sebut sebagai multiple user dalam sebuah website. Sedangkan di dalam dedicated IP address itu hanya digunakan oleh satu user saja. Next. Nah, materi berikutnya adalah fungsi IP address. Fungsi yang pertama yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Nah, fungsi ini memungkinkan perangkat yang kita gunakan, baik mobile, tablet, PC, serta laptop, bisa terhubung ke jaringan internet menggunakan IP address itu sendiri. Nah, dengan adanya IP address, ini bisa memudahkan proses komunikasi dalam jaringan internet dengan kita memiliki IP address, setiap perangkat yang menggunakan internet dapat terhubung satu sama lain sehingga antar perangkat bisa saling berkomunikasi. Saya ambil contoh perangkat saya di sini yang saya gunakan sekarang PC bisa terhubung ke PC teman saya yang berada misalnya luar desa ataupun luar daerah ataupun luar Bali bisa terkoneksi itu berkat adanya IP address. Next. Nah, fungsi yang kedua yaitu menunjukkan identitas perangkat. Yang dimana identitas ini penting dimiliki oleh setiap perangkat ketika terhubung di internet. Karena dengan adanya identitas, kita bisa mengirimkan file ataupun dokumen penting ke perangkat lainnya, sehingga tidak ada penyalahan atau pengiriman file yang salah karena identitasnya sudah tepat. Saya ambil contoh seperti ini. Saya ingin mengirim sebuah file atau dokumen ke teman saya dan misalnya perangkat yang dia gunakan memiliki IP 192.168.1.3. Nah, jika IP tersebut sudah terdefinisi dan perangkat tersebut memiliki alamat yang jelas, maka saya dapat mengirimkan file atau dokumen saya ke perangkat dia dengan tujuan yang tepat. Next.
fungsi IP address yang ketiga yaitu memastikan data terkirim ke perangkat yang tepat. Seperti saya yang sudah katakan tadi bahwa dengan setiap perangkat memiliki IP address ataupun alamat tujuannya masing-masing, maka kita akan mudah untuk mengirimkan file ataupun dokumen ke perangkat lainnya. Karena sudah memiliki alamat. Saya ibaratkan sama seperti kita ingin mencari alamat tempat kos teman kita. Nah, jika alamatnya sudah jelas, sudah memiliki alamat yang benar-benar bisa kita tuju, maka kita akan mempermudah untuk mencari serta mengirimkan sesuatu hal, baik itu dalam bentuk dokumen, file, ke dalam PC ataupun alamat tujuan. Next. Fungsi IP address yang keempat yaitu mengidentifikasi jaringan tempat perangkat terhubung. Nah, bagian dari IP address yang mengidentifikasi jaringan tempat perangkat terhubung, IP address juga berfungsi untuk membedakan antara jaringan lokal dan jaringan internet. Dalam penggunaan IP address memiliki beberapa jenis, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada IP public, IP private. Jadi dengan IP ini kita bisa membedakan yang mana termasuk IP public dan juga yang mana termasuk IP private. Oke, next. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai kelas IP address atau pembagian kelas pada IP address. Nah, pembagian kelas pada IP address khususnya pada IP versi 4 itu memiliki 5 kelas. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada 5 kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, kelas E. Dan di mana kelas A itu dimulai dari atau startnya dimulai dari 0.0.0.0 dan diakhiri dengan IP 127.255.255.255 dan memiliki subnet max itu 255.0.0.0 dan kita bisa lihat bahwa IP kelas A memiliki host ID yang cukup besar sehingga memungkinkan untuk membuat jaringan yang cukup besar juga. Begitu juga dengan kelas B dimulai dari 128.0.0.0 sampai 191. Kelas C dimulai dari 192 sampai 223. Kelas D dimulai dari 224 diakhiri dengan 239 dan kelas E itu dimulai dari 240 sampai dengan 255. Nah, IP versi 4 yang sering digunakan yaitu adalah IP kelas C, yang dimana IP kelas C sering kita temui pada WiFi ataupun modem-modem yang terpasang di perangkat-perangkat jaringan seperti Telkom, Bisnet, dan perangkat penyedia layanan internet yang lain. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu cara kerja IP address. Cara kerja IP address itu sangat sederhana. Yang pertama, routing paket data. Nah, yang dimana komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Nah, router yang dimaksud adalah modem. Modem yang disediakan oleh perangkat penyedia layanan seperti Telkom, Bisnet, dan yang lainnya. Perangkat tersebut akan melakukan routing, yang dimana routing tersebut akan menyediakan IP address yang akan kita gunakan untuk mengakses laman IP public yang dimiliki oleh Google. Kalau kita ingin mengakses Google, ingin mengakses YouTube, dan yang lainnya. Kemudian router itu akan mengirimkan paket data ke jaringan tujuan melalui jaringan yang tepat. Next. Yang kedua, cara kerja IP address itu yang kedua adalah alamat pengiriman dan penerima. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP yang unik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap perangkat memiliki alamat IP yang berbeda-beda. Dan IP private itu hanya terdapat dalam sebuah komunitas, misalnya dalam sebuah perusahaan dan usaha-usaha lainnya yang menyediakan IP private untuk mengkhususkan alamat tersebut hanya bisa diakses oleh karyawan-karyawan yang ada di sana.
Kemudian alamat IP pengirim dan penerima akan digunakan untuk mengirim dan menerima paket data. Hal ini dapat saya ibaratkan bahwa misalnya saya ingin mengirim paket dengan IP 192.1.1.1 ke teman saya yang berakhiran 1.2. Saya di sini akan berperan sebagai pengirim dan teman saya berperan sebagai penerima. Begitu juga sebaliknya, jika dia ingin mengirimkan sebuah file ataupun dokumen dengan IP 1.2, maka saya 1.1 alamat 1.1 akan menjadi penerima, yang dimana tadi saya berperan sebagai pengirim, saya juga bisa berperan sebagai penerima. Next. Nah, cara kerja yang ketiga yaitu konversi nama domain menjadi IP address. Ketika pengguna memasukkan alamat website, nama domain akan dikirim ke server DNS atau sering kita sebut sebagai domain name system. Nah, server DNS akan mengembalikan alamat IP dari website tersebut. Sederhananya, ketika kita ingin mengakses sebuah website ataupun laman, IP address kita atau IP private yang kita punya itu tidak akan dikenali oleh IP public yang akan kita akses, karena IP private yang kita punya terlebih dahulu akan ke domain name system. Nah, yang akan melakukan request ke dalam IP public itu adalah DNS, tidak IP private kita. Kalau contoh sederhananya seperti ini. Jadi misalnya saya ingin menyuruh teman saya untuk melakukan sesuatu hal, tapi saya tidak menyuruhnya langsung. Justru saya menggunakan teman saya yang lain untuk menyampaikan informasinya ke teman saya. Saya ambil contoh, saya punya dua teman, teman A dan teman B. Saya ingin menyampaikan sebuah informasi ke teman B, yaitu untuk menyapu halaman sekolah. Tapi saya tidak langsung menyampaikan ke teman B langsung. Saya meminta bantuan ke teman A untuk merequest, tolong dong kasih tahu teman saya yang B untuk menyapu halaman. Nah, teman A saya yang ini akan berjalan untuk menyampaikan informasi. Jadi, seolah-olah yang menyampaikan informasi itu adalah teman saya yang A, bukan saya. Jadi seperti itu cara kerja dari domain name system ini. Next. Nah, cara kerja IP address yang keempat yaitu konfigurasi IP address, yang dimana IP address dapat dikonfigurasi secara manual atau otomatis melalui DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Dan DHCP akan memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, cara kerja di sini kita dapat menyeting IP address atau IP private yang kita akan gunakan itu secara statis, secara manual, dan dapat juga secara DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, IP address berfungsi sebagai alamat pengirim data ke perangkat. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP yang unik. Ketika pengguna mengakses sebuah website, alamat website akan dikirim ke server DNS untuk dikonversi menjadi alamat IP. Setelah itu, paket data akan dikirimkan ke jaringan tujuan melalui jalur yang tepat. IP address dapat dikonfigurasi secara manual dan otomatis atau melalui DHCP. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.